Jangan lupa like and subrek ya guys. Selamat mendengarkan. Saat Xiaoyan berjalan keluar dari test ground, Ao Tuo menyusulnya dari belakang dan berjalan berdampingan dengan Xiaoyan. Sesekali, Ao Tuo memiringkan kepalanya dan melirik pemuda berwajah tenang yang sedang tersenyum. Tatapannya agak aneh. Kenapa kamu terus menatapku? Setelah berjalan agak jauh, Xiaoyan tidak bisa menahan tatapan Ao Tuo. Akhirnya, dia tanpa daya menggelengkan kepalanya dan bertanya, "Keke, saya hanya mencoba mencari tahu berapa banyak hal yang Anda, anak kecil, sembunyikan." "Kamu benar-benar bisa membuat semua orang sangat terkejut," Ao Tuo berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, Xiaoyan hanya bisa mengangkat bahu tanpa daya. "Dengan penampilan Anda yang begitu menarik perhatian kali ini, saya pikir orang tua itu, Kimier, pasti akan datang kepada saya untuk menanyakan latar belakang Anda segera. Meskipun dia tidak tahu kemampuanmu yang sebenarnya, hanya mampu memperbaiki daun spiritual besi hitam 8 kali ketika kamu baru berusia sekitar 20 tahun adalah sesuatu yang dapat dihitung dengan satu tangan sejak asosiasi didirikan," kata Ao Tuo. "Aku tahu." Saat Xiaoyan berjalan perlahan, dia menganggukkan kepalanya. Selama pemurnian daun spiritual besi hitam, dia juga mempertimbangkan semua ini. Namun, Grand Meeting akan segera dimulai. Mengungkap kemampuannya adalah sesuatu yang harus dilakukan cepat atau lambat. Oleh karena itu, tidak ada keharusan untuk dengan sengaja berkinerja buruk di sini. Meskipun menjaga profil rendah itu bagus, jika itu berlebihan, penghinaan dan tatapan mengejek benar-benar menyebabkan Xiaoyan merasa terjerat dan tidak berdaya. "Saya harus merepotkan Grandmaster Ao Tuo untuk membantu saya merahasiakan apapun yang terkait dengan identitas saya." Xiaoyan mengerutkan bibirnya dan dengan lembut berkata, "Karena beberapa masalah, jika identitas saya terungkap, sangat mungkin saya tidak dapat berpartisipasi dalam Grand Meeting ini. Oleh karena itu, saya ingin Grandmaster mencoba yang terbaik untuk membantu saya." Petik 2. Mendengar konsekuensi serius yang disebutkan Xiaoyan, Ao Tuo bingung. Dia segera merajut alisnya dengan erat. Jika Xiaoyan mundur dari kompetisi, itu akan mengakibatkan asosiasi alkemis kota Black Rock kehilangan kesempatan untuk mendapatkan hasil yang baik. Ancaman ini memiliki bobot yang sangat signifikan terhadap Ao Tuo yang tidak memiliki kontribusi besar apapun sejak dia menjabat posisinya. Ao Tuo mengerutkan kening dan merenung lama sebelum menganggukkan kepalanya. Dia tersenyum pahit dan berkata, "Baiklah. Saya akan mencoba yang terbaik untuk membantu Anda merahasiakannya. Ada baiknya informasi anggota belum dikirimkan. Saya masih bisa mengubahnya." Petik 2. "Keke, terima kasih banyak, Grandmaster Ao Tuo." Mendengar kata-katanya, Xiaoyan menghela nafas lega dan menjawab sambil tersenyum. "Tidak ada pilihan. Saya tidak ingin pesaing yang sulit saya temukan melarikan diri begitu saja." Ao Tuo berkata tanpa daya. Xiaoyan tersenyum. Dia akan mengatakan sesuatu ketika tawa Frank tiba-tiba terdengar di depan mereka. "Hei, Ao Tuo. Bagaimana itu? Apakah tesnya sudah berakhir? Bagaimana anak kecil itu melakukannya?" Petik 2. Saat ini, Xiaoyan dan Ao Tuo sudah keluar dari koridor. Karena ini adalah persimpangan, aliran manusia di sini cukup signifikan. Ketika mendengar tawa Frank, ada cukup banyak orang yang penasaran yang segera memperlambat langkah mereka dan menatap Xiaoyan yang sedang berjalan bersama dengan Ao Tuo. Karena tes sebelumnya adalah tes internal, para alkemis ini tidak mengetahui hasil pasti dari kompetisi tersebut. Namun, mereka dapat mengetahui bahwa orang-orang yang dapat berpartisipasi dalam tes internal tersebut sebagian besar adalah pesaing unggulan dalam Grand Meeting ini dan kemampuan mereka luar biasa. Mendengar tawa itu, Xiaoyan mengangkat kepalanya dan menatap Frank yang melangkah sambil tersenyum. Mengikuti di sampingnya adalah Sue Mei yang tampak sedingin es, yang mengenakan gaun berwarna perak dan Ling Fei. Saat ini, tatapan mereka sedikit penasaran karena mereka juga mengarahkan mereka ke arah Xiaoyan. Jelas,
Mereka sangat ingin tahu seperti apa hasil yang bisa diperoleh Xiao Yan pada ujian tingkat ini. Tidak apa-apa, aku baru saja berhasil lewat melihat 3 orang yang telah tiba di depannya. Xiao Yan tersenyum dan berkata. Mendengar ini, Ao Tuo di samping memutar matanya. Jika hasil seperti ini dianggap lumayan, bukankah orang lain akan gagal? Haha, kamu lulus. Itu bagus. Saya awalnya masih sedikit khawatir. Lagi pula, orang-orang yang berpartisipasi dalam tes internal bukanlah orang biasa, kata Frank sambil tersenyum lagi. Hei kau, kali ini, Anda mewakili kota batu hitam kami. Meskipun saya tidak berharap Anda melampaui para jenius di sekitar level Liuling, Anda setidaknya harus masuk ke 10 besar untuk tes internal semacam ini agar Anda mendapatkan kemungkinan mencapai hasil yang baik di Grand Meeting. Hanya lumayan saja tidak memadai, Ling Fei bergumam. Jelas, dia pikir lumayan yang disebutkan Xiao Yan akan menjadi jenis yang hampir tidak memenuhi nilai yang harus dilalui. Liu Ling mungkin seorang jenius, tapi bagaimanapun juga dia adalah murid dari Raja Pil. Terlebih lagi, dia sedikit lebih tua dari Xiao Yan Xiao. Menerima hasil seperti itu sudah cukup bagus. Paling tidak, kami bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mendapatkan hasil seperti ini. Tampaknya karena Xiao Yan membantu mengucapkan kata-kata baik atas namanya tentang api bunga persik, terakhir kali, Sue Mei melirik Ling Fei dan berkata dengan lemah, aku tahu bahwa kamu adalah pahlawan yang menyembah Liu Ling, tapi Yan Xiao adalah seseorang dari pihak kita. Jika dia kalah, reputasi kota batu hitam kita akan rusak. Petik 2. Aku hanya mengatakan ini karena dia adalah perwakilan dari kota Blackrock kita, dan tidak banyak bicara tentang dia. Apa hubungannya ini dengan Liu Ling? Ling Fei berkata dengan kesal. Oh, baiklah. Kalian berdua harus tenang. Melihat sepasang musuh ini, Ao Tuo menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia menghadap Frank dan berkata sambil menyeringai, ketika kamu mendengar apa yang terjadi, kamu kemungkinan besar akan terkejut sampai rahangmu jatuh. Oh, apa yang terjadi? Frank tercengang saat dia bertanya dengan ragu. Ao Tuo tersenyum diam-diam. Dia akan membuka mulutnya ketika keributan terjadi di koridor di belakangnya. Mereka berbalik untuk melihat. Ternyata keributan itu disebabkan oleh para kompetitor yang mengikuti tes yang berhasil keluar secara berturut-turut. 2 orang yang berada tepat di depan secara kebetulan adalah putri kecil dan wajah Liu Ling yang agak muram. Apakah itu Liu Ling? Pil King Grandmaster Gu He murid. Kehadirannya memang luar biasa. Petik 2. Dia alkemis tingkat 3 di usia yang sangat muda. Ah, dia benar-benar menyebabkan orang. Saya pikir orang dengan hasil terbaik untuk tes tidak diragukan lagi adalah dia. Dia memang memiliki guru yang begitu baik, tidak ada gunanya merasa iri karenanya. Mengamati sekelompok orang yang berjalan keluar dari koridor, orang-orang di sekitarnya segera mulai terlibat dalam percakapan pribadi mereka. Xiao Yan memiringkan kepalanya dan menatap Liu Ling yang sedang berjalan mendekat. Dia tersenyum. Berjalan keluar dari koridor dengan wajah muram, Liu Ling melihat punggung familiar dengan satu pandangan. Sudut mulutnya bergerak-gerak sedikit. Dia kemudian menghirup udara dalam-dalam. Seketika, emosi di wajahnya dengan cepat menghilang. Menggantinya adalah senyuman feminin. Selamat Tuan Yan Xiao. Liu Ling berjalan ke depan. Dia pertama kali membungkuk dan menyapa Ao Tuo dan Frank sebelum menoleh untuk berbicara dengan Xiao Yan, dengan senyum terpampang di wajahnya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Saya beruntung. Masih ada yang harus kulakukan dan tidak nyaman bagiku untuk berbicara lebih lama lagi. Tuan Yan Xiao, mari kita bertemu di Grand Meeting besok. Liu Ling jelas sedang tidak ingin mengobrol sekarang. Setelah dia menyapa mereka, dia mengangkat kakinya dan dengan cepat bergerak melewati kelompok Xiao Yan. Setelah itu, dia melewati kerumunan dan menghilang dari pandangan semua orang. Tuan Yan Xiao. Setelah mengikuti Liu Ling dan mengambil beberapa langkah ke depan, putri kecil tiba-tiba berhenti. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berbalik dan berkata sambil tersenyum kepada Xiao Yan,
ada pertemuan malam ini di mana banyak alkemis akan hadir, kamu. Hehe, maafkan aku. Aku masih harus melakukan sesuatu malam ini dan aku khawatir aku tidak akan punya waktu. Xiao Yan sedikit terpana melihat ranting zaitun yang tiba-tiba diulurkan putri kecil ke arahnya. Dia segera mengerti alasan sebenarnya, menggelengkan kepalanya dan tersenyum saat dia menjawab. Penolakan Xiao Yan tidak melampaui harapan putri kecil. Bibirnya bergerak sedikit. Setelah menatap Xiao Yan sejenak, dia akhirnya berkata sambil tersenyum, karena sudah seperti ini, maka aku tidak akan memaksamu. Di masa depan, jika Tuan Yan Xiao membutuhkan bantuan, Anda bisa datang dan mencari saya. Selamat tinggal. Xiao Yan mengerutkan bibirnya saat menatap putri kecil yang perlahan menghilang dari ujung pandangannya. Dia mengingat sikapnya terhadapnya sebelum ujian dan melihat situasinya lagi. Dia tidak bisa menahan senyum pahit saat dia berkata di dalam hatinya, dia memang seseorang dari keluarga kekaisaran. Di matanya, perbedaan antara seseorang yang berguna dan seseorang yang tidak benar-benar membuat perbedaan yang besar dalam pengobatan. Setelah menyaksikan Liu Ling menghilang, Ling Fei, yang masih memiliki bintang di pupil matanya, akhirnya berbalik. Dia menatap Xiao Yan dan bertanya dengan ragu, itu benar. Kenapa dia baru saja memberimu selamat? Petik 2. Tidak apa. Xiao Yan tersenyum. Dia tidak berpikir bahwa memenangkan Liu Ling adalah sesuatu yang sangat hebat. Meskipun dia adalah murid Gu He, tetapi bagi Xiao Yan, yang pernah berani memperlakukan Gu He dan Ratu Medusa sebagai ikan dan mutiara saat dia bertindak sebagai nelayan, ketenaran kecil ini tidak membuatnya merasa kagum sedikit pun. TL, manfaatkan pertarungan Gu He dan Ratu Medusa untuk mendapatkan keuntungan. Semuanya, aku juga punya beberapa hal yang harus dilakukan. Aku akan pergi dulu. Mari bertemu lagi di Grand Meeting besok. Tanpa memberi Ling Fei kesempatan untuk terus bertanya lebih jauh, Xiao Yan tersenyum pada Ao Tuo dan yang lainnya. Dia menangkupkan kedua tangannya sebelum dengan cepat keluar dari asosiasi. Tes internal barusan adalah untuk menyempurnakan daun spiritual besi hitam. Melihat Xiao Yan bergegas kembali, Ao Tuo menyentuh jenggot putihnya dan tiba-tiba berkata beberapa saat kemudian. Memurnikan daun spiritual besi hitam. Sepertinya itu cukup sulit. Hal itu hampir merupakan bahan yang paling sulit di antara bahan-bahan kelas menengah untuk dimurnikan. Dengan kemampuan saya saat ini, saya paling banyak bisa menyempurnakannya 8 atau 9 kali. Mendengar kata-katanya, Frank terkejut saat dia menoleh dan menjawab, haha, itu benar. Ao Tuo tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dia menghadap tempat Liu Ling menghilang dan membelai dagunya. Rekan kecil itu menyempurnakannya 6 kali. 6 kali. Mendengar perkataan Ao Tuo, wajah Frank langsung dipenuhi keterkejutan. Dia mendecakkan lidahnya dan memuji, luar biasa. Di usia seperti itu, dia benar-benar mampu mencapai banyak perbaikan. Dia benar-benar layak menjadi murid Gu He. Petik 2. Benda itu, sepertinya aku hanya bisa memperbaiki 2 kali. Ling Fei hampir sama denganku. Bakat Liu Ling benar-benar luar biasa. Sue Mei di samping menghela nafas lembut saat dia berkata, hihi, itu wajar saja. Orang yang paling menonjol di antara alkemis generasi muda kekaisaran Jiama tidak diragukan lagi tidak lain adalah dia. Ling Fei tersenyum dan berkata, melihat tingkahnya, tampaknya dia benar-benar memuja Liu Ling. Keke, itu belum tentu benar. Ao Tuo tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Melihat mata Ling Fei yang marah menatapnya, dia berkata sambil menyeringai, meskipun Liu Ling sangat luar biasa, Yan Xiao tidak lebih buruk dari dia. Dalam ujian barusan, Liu Ling menyempurnakan 6 kali sementara Yan Xiao melakukannya 8 kali. Petik 2. Kata-kata Ao Tuo ini tidak diragukan lagi seperti petir, menyebabkan ekspresi Frank menjadi kaku seketika. 8 kali. Itu adalah tingkat yang membutuhkan alkemis tingkat 4 untuk mencapainya. Namun Xiao Yan, sebagai alkemis tingkat 2, benar-benar mampu mencapai ini. Bagaimana ini mungkin? Tiak, guru,
Kamu bercanda kan? Ling Fei pulih dari keterkejutannya saat dia berkata dengan canggung. Dia mengalami kesulitan besar untuk mempercayai bahwa Xiao Yan sebenarnya jauh lebih kuat dari Liu Ling. Di satu sisi, Sue Mei juga melebarkan bibir merahnya. Ekspresi sedingin esnya saat ini agak terkejut. Meskipun dia tidak pernah meremehkan Xiao Yan, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan dapat mencapai hasil yang begitu menarik. Old Ao, apa yang kamu katakan benar. Fu Lanke menatap Ao Tuo dengan saksama. Wajahnya menunjukkan kegembiraan yang tidak terkendali. Performa Xiao Yan yang lebih luar biasa, semakin besar manfaatnya bagi cabang kota Blackrock. Anak kecil ini menyembunyikan kemampuannya dengan sangat dalam. Tiba-tiba, saya mulai mengantisipasi Grand Meeting kali ini. Ao Tuo tersenyum saat dia melihat tempat Xiao Yan menghilang. Dia berkata, selama rapat besar ini, Yan Xiao mungkin menjadi kuda hitam terbesar. Setelah berjalan keluar dari asosiasi alkemis, Xiao Yan langsung kembali ke penginapan tempat dia menginap. Dia beristirahat beberapa jam di penginapan sampai dia pulih ke puncaknya sebelum dia meninggalkan penginapan. Dia kemudian berjalan ke klan Nalan untuk memulai sesi menghilangkan racun hari ini. Meskipun dia tahu bahwa searing poison di dalam tubuhnya akan menjadi lebih padat setiap kali dia membantu Nalan Jie menghilangkan racun, Xiao Yan hanya bisa melanjutkan dengan cara ini untuk mendapatkan energi kuat yang terkandung dalam searing poison dan Seven Magical Green Spirit Saliva. Namun, terlepas dari seberapa abnormal searing poison itu, dia tidak terlalu khawatir. Bagaimanapun, dengan api inti teratai hijau melindungi tubuhnya, Xiao Yan percaya bahwa dia bisa bersaing dengan racun membakar, bahkan jika itu meletus di dalam dirinya. Setelah beberapa hari ini di mana Nalan Jie dan Nalan Su secara pribadi melihatnya pergi, seluruh klan Nalan semuanya mengenal Xiao Yan sebagai seorang pemuda dengan ekspresi dingin. Oleh karena itu, ketika mereka melihat sosoknya, mereka tidak hanya tidak melangkah maju untuk menghalangi dia, mereka juga dengan hormat membungkuk dan menyapanya ketika dia lewat. Saat ini, langit sudah menjadi gelap. Namun, klan Nalan tetap terang benderang. Anggota klan datang dan pergi di jalan setapak, seperti pasar. Xiao Yan berjalan melewati beberapa jalan kecil dengan keakraban yang besar dan aula besar klan Nalan yang luas sekali lagi muncul di hadapannya. Dia perlahan berjalan mendekat. Gelombang tawa berisik yang dicampur dengan beberapa melodi dipancarkan dari aula. Ini menyebabkan Xiao Yan, yang menyukai ketenangan sedikit mengernyit. Perlahan berjalan ke aula, Xiao Yan mengangkat matanya dan melihat sekeliling. Dia melihat ada cukup banyak orang yang duduk di dalamnya. Mereka tersenyum dan bercakap-cakap satu sama lain, seolah itu pertemuan yang menyenangkan. Berdiri di dekat pintu, tatapan Xiao Yan menyapu bagian dalam aula dan agak terkejut menemukan bahwa tidak hanya Liu Ling dan putri kecil yang hadir, tetapi bahkan Ya Fei ada di antara mereka. Saat ini dia mengenakan gaun ketat berwarna merah. Mantel bulu putih salju menutupi bahunya, menambahkan sedikit keanggunan dan kemewahan pada penampilannya. Lekuk tubuhnya yang indah dan mempesona menyebabkan cukup banyak tatapan pria yang diam-diam melesat ke arahnya. Sepertinya saya datang pada waktu yang tidak tepat. Mengamati aula yang hidup ini, Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Dia baru saja akan berbalik dan kembali ketika suara lembut seorang wanita tiba-tiba terdengar dari sisinya. Tuan Yan Xiao, karena Anda ada di sini, mengapa Anda tidak masuk dan istirahat sebentar? Mendengar suara itu, Xiao Yan memiringkan kepalanya dan menatap keindahan halus yang berdiri di samping pilar. Wajahnya yang acuh tak acuh tanpa sadar menjadi sedikit lebih hangat. Namun, mengikuti setelah itu, wajahnya sekali lagi menunjukkan ketidakpeduliannya saat dia berkata, tidak perlu. Nalan Xiao Jie, saya suka keheningan dan sangat tidak menikmati pemandangan seperti ini. Petik 2. Keindahan yang muncul di samping pilar secara alami adalah orang paling berharga dari klan Nalan, Nalan Yanran. Dia saat ini berdiri dengan cantik di dekat pilar. Wajahnya yang indah dan tak tertandingi mengandung senyuman lembut.
Lengan lebar, pakaian berwarna bulan yang hanya bisa dipakai oleh anggota Mystic Cloud Sekte, kadang-kadang memperlihatkan lekuk anggun di bawahnya. Ketika membandingkan sosoknya, dia tampaknya tidak lebih buruk dari Yafei. Namun, aura mereka sangat berbeda. Melihat Nalan Yanran saat ini, Xiaoyan tidak bisa tidak mengakui bahwa selama 3 tahun ini, dia memang telah berubah dari pemuda manja saat itu menjadi wanita dewasa saat ini yang memiliki kehadiran yang halus. Untuk wanita seperti itu, tidak aneh jika seseorang mengatakan bahwa dia dirayu oleh semua pria dalam jarak ribuan kilometer. Namun, terlepas dari bagaimana Nalan Yanran berubah, yang tercetak di benak Xiaoyan seperti merek selalu gadis manja yang dengan paksa memutuskan pertunangan di klan Xiao, membuat hal-hal sulit bagi ayahnya saat itu. Oleh karena itu, sulit bagi Xiaoyan untuk menunjukkan ekspresi yang baik padanya. Tuan Yan Xiao, aku mendengar bahwa selama tes internal asosiasi alkemis kali ini, hasilmu cukup bagus. Nalan Yanran telah melihat wajah dingin Xiaoyan setiap kali mereka bertemu selama beberapa hari ini. Oleh karena itu, Nalan Yanran tidak mundur karena ekspresinya saat ini. Dia perlahan berjalan ke depan dan berkata sambil tersenyum, "Selamat." Saat dia mengendus aroma yang menyelimuti di sekitarnya, langkah kaki Xiaoyan bergerak ke sisi lain tanpa ada yang memperhatikan. Xiaoyan tidak merasa aneh baginya untuk mengetahui hasil tes internal asosiasi alkemis. Dengan kekuatan klan Nalan di Kekaisaran Magia, tidak sulit untuk mengetahui tentang sedikit informasi ini. Selain itu, untuk menyenangkan hatinya, apa yang tidak akan dikatakan Liu Ling. Keberuntungan, kata Xiaoyan, menggelengkan kepalanya dengan lemah. Dia berbicara seolah-olah dia menghargai setiap kata seperti emas yang berharga, hanya menghabiskan sedikit demi sedikit. Tatapannya bahkan tidak beralih ke Nalan Yanran saat dia berbicara, dia tetap diam. Ketidakpedulian Xiaoyan yang mengisolasi orang-orang yang jauh darinya menyebabkan Nalan Yanran merasa sedikit sakit kepala. Selama bertahun-tahun, pria muda di depannya adalah pria pertama yang memperlakukannya dengan sangat dingin. Dia tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, berniat untuk berhenti berbicara. Namun, dia akan menjauh ketika tawa lembut yang bisa membuat pria merasa kaki mereka melemah tiba-tiba terdengar di belakang mereka. "Hehe, Nalan Xiaojie, ada banyak orang yang menunggumu di dalam. Namun Anda mengobrol santai dengan seseorang di sini." Petik 2. Mendengar tawa yang akrab ini, Xiaoyan menoleh. Dia menatap wanita mempesona yang membawa secangkir anggur merah dan dengan malas bersandar di pintu. Wajahnya yang dingin dan acuh tak acuh sedikit meleleh. "Halo Tuan Yan Xiao, kita bertemu lagi." Yafei tersenyum dan berjalan ke depan saat dia melambaikan gelas anggur transparannya ke Xiaoyan. Bulu matanya yang panjang dan cantik memancarkan kelicikan iblis rubah. "Mengapa? Apakah Tuan Yan Xiao dan Yafei dekat?" Mendengar salam Yafei, alis Nalan Yanran berkedut tanpa meninggalkan jejak saat dia bertanya sambil tersenyum. "Yan Xiao dan aku sudah saling kenal selama beberapa tahun dan hubungan kami cukup baik." Yafei berkata dan tersenyum lagi. Matanya berputar dan menyapu ke arah Xiaoyan saat dia berkata dengan senyuman di wajahnya, "Apakah saya benar, Tuan Yan Xiao?" Xiaoyan mengangkat bahunya dan mengambil winecup dari tangan Yafei dengan sembarangan. Setelah itu, dia mengosongkannya ke dalam mulutnya di depan wajah cantiknya yang agak merah. Dia berkata sambil tersenyum, "Mengapa kamu di sini?" Yafei meraih gelas anggur dari tangan Xiaoyan dan dengan marah berkata dengan wajah yang sedikit merah, "Kamu benar-benar terlalu kasar." Xiaoyan tersenyum sambil menatap wajah merah dan ramping Yafei. Keindahan mempesona yang terakhir benar-benar menggerakkan hati orang. Tidak heran kembali ke kota Wutan, ada banyak pria yang mendorong hingga kepala mereka terluka saat mereka bergegas ke rumah lelang untuk melihat penampilan Yafei. Dulu, Bapak juga mengalami gejala seperti itu. Seekor banteng tua yang memakan gelas lembut bukanlah tindakan yang baik. Tangan Xiaoyan perlahan membelai dagunya saat dia tiba-tiba berpikir nakal di dalam hatinya. TL,
seekor banteng tua memakan gelas lembut sama dengan seorang lelaki tua yang memiliki seorang wanita yang jauh lebih muda darinya. Nalan Yanran berdiri di satu sisi dan menatap kedua orang ini yang memiliki beberapa tanda menggoda. Wajah cantiknya menjadi sedikit tidak wajar. Dia awalnya mengira bahwa kedinginan Xiao Yan disebabkan oleh karakternya. Namun, ketika dia melihat kehangatan dalam senyumannya antara dia dan Ya Fei, dia melihat bahwa itu sama sekali tidak ada rasa dingin yang dia miliki saat merawatnya. Tuan Yan Xiao, Ya Fei Xiao Jie, Anda dapat terus mengobrol. Saya akan pergi dulu, maaf. Nalan Yanran membungkuk sedikit pada mereka berdua, berbalik dan berjalan ke aula besar, meninggalkan sosok bergerak punggungnya untuk mereka lihat. Saat dia melihat punggung Nalan Yanran, yang telah pergi, Xiao Yan tidak berniat tinggal lebih lama lagi. Dia mengerutkan bibirnya dan mencicipi sisa rasa anggur merah di mulutnya. Orang kecil, kamu punya keberanian untuk benar-benar memanfaatkan kakak perempuan. Setelah Nalan Yanran pergi, alis Ya Fei menjadi vertikal saat dia berbicara dengan Xiao Yan dengan kesal. Tatapan Xiao Yan menyapu wajah Ya Fei dan akhirnya berhenti di bibir merah menggoda itu. Dia teringat akan pemikiran menarik tentang mereka berdua yang minum dari gelas anggur yang sama beberapa saat yang lalu. Senyuman muncul di sudut mulutnya. Saat mulutnya ditatap oleh Xiao Yan, Ya Fei secara alami tahu apa yang dia pikirkan. Segera, kemerahan yang memalukan muncul di wajahnya yang cantik saat dia menginjak kakinya dan memarahi, jika kamu terus bertingkah aneh, jangan salahkan kakak perempuan karena meneriakkan nama aslimu. Melihat ekspresi malunya, Xiao Yan tersenyum dan dengan tepat menarik pandangannya. Mengapa kamu di sini? Masalah kakek Nalan yang berangsur pulih adalah hal besar di klan Nalan. Sebagai mitra bisnis dari klan Nalan, kami, klan primer tentu saja termasuk di antara mereka yang diundang. Ya Fei menghadap bagian dalam aula dan membelai dagu putih saljunya. Dia tersenyum dan berkata, secara alami, selain kami klan primer, orang-orang di dalamnya sebagian besar adalah kekuatan yang cukup terkenal di kota suci Jiama. Mereka sudah mulai merayakan ketika Searing Poison bahkan belum sepenuhnya dihilangkan. Bukankah ini terlalu dini? Mendengar informasi itu, Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dan berkata dengan bibir melengkung. Haha, ini juga karena kakek Nalan mempercayai kemampuan Anda. Meskipun, bahkan saya tidak menyangka bahwa Anda benar-benar dapat menghilangkan racun yang menyengat dari tubuh kakek Nalan. Anda harus tahu bahwa itu adalah racun membara, yang bahkan Pil King Gu He sakit kepala. Sekarang, berita tentang Anda sedang tersebar di antara banyak kekuatan berbeda di Kekaisaran. Mata cantik Ya Fei menatap Xiao Yan saat dia berkata dengan heran. Saat itu, ketika dia merekomendasikan agar dia datang ke klan Nalan, dia hanya mengadopsi pemikiran untuk mencobanya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Xiao Yan benar-benar bisa menyembuhkan kakek Nalan. Jika bukan karena 7 air liur roh hijau ajaib itu, aku tidak akan berada di sini. Tatapan Xiao Yan menyapu aula besar saat dia menjawab dengan samar. Anda juga telah melihat Nalan Yanran, tetapi Anda jauh lebih tenang dari yang saya duga. Ya Fei berkata dan memberikan senyum nakal. Orang yang melihatnya adalah Yan Xiao dan bukan Xiao Yan. Xiao Yan menyilangkan 10 jarinya. Tatapannya menatap wanita halus yang telah menjadi pusat perhatian saat dia berjalan ke aula. Matanya yang hitam pekat mengandung rasa dingin. Ya Fei menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak terus menanyakan tentang masalah ini. Sebaliknya, dia berkata sambil tersenyum lagi, ayo pergi. Masuk dan lihat. Kepala klan kami benar-benar ingin bertemu denganmu, pemuda luar biasa yang bisa membuat Hai Tua menunjukkan rasa takut. Petik 2. Tidak tertarik, silahkan. Teman kecil, kakak perempuan telah banyak membantu Anda. Anda tidak dapat menyebabkan kakak perempuan kehilangan muka. Melihat bahwa Xiao Yan bermaksud untuk pergi, tangan halus Ya Fei disatukan dan dia terus mengguncangnya. Ah,
Kamu membuat orang membuat keputusan bodoh. Ya Fei lahir dengan aura yang mempesona. Menambahkan gadis kecil ini dengan cara seperti itu, Xiaoyan hanya bisa tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya pada serangan visual ini. Dia melambaikan tangannya dan tanpa daya berkata, "Baiklah. Ayo dan lihat." Melihat Xiaoyan setuju, kegembiraan segera muncul di wajah cantik Ya Fei. Wajah gadis kecil itu langsung menghilang. Dia kemudian berbalik dan dengan anggun memimpin jalan di depan. Melihat perubahan cepat miliknya ini, Xiaoyan tersenyum pahit dan menghela nafas. Dia hanya bisa mengikutinya. Mereka berjalan melewati pintu utama. Kebisingan di dalam sekali lagi menyebabkan Xiaoyan sedikit mengernyit. Ya Fei tahu dia menyukai ketenangan dan buru-buru mengulurkan tangan halusnya untuk menariknya dengan cepat melalui kerumunan. Dengan penampilan Ya Fei, wajar jika dia dengan mudah menarik perhatian orang. Segera, banyak tatapan ditembakkan. Ketika tatapan ini melihat tangan Ya Fei dan Xiaoyan yang disatukan, mereka menjadi kosong sesaat. Mereka segera menatap Xiaoyan yang tampak biasa dengan tatapan aneh. Ya Fei saat ini juga bisa dianggap sebagai orang terkenal di kota suci Jiama. Pada usia seperti itu, dia sudah mengendalikan markas besar rumah lelang primer. Ini adalah pertama kalinya hal ini terjadi di klan primer. Selain itu, dia mengelola rumah lelang hingga rapi. Ini menyebabkan banyak orang yang memanggilnya vas bunga menjadi sangat terkejut. Vas bunga digunakan untuk menggambarkan wanita cantik yang tidak punya otak. Meskipun Ya Fei hangat di permukaan dan tampak sangat mudah diajak bicara, orang-orang yang mengenalnya tahu bahwa makhluk yang mempesona dan menakjubkan ini memiliki semacam perlawanan terhadap pria. Memang mudah untuk menjadi teman biasa, tetapi jika seseorang ingin maju ke tahap berikutnya, itu penuh dengan kesulitan. Oleh karena itu, ketika mereka melihat bahwa Ya Fei sebenarnya berpegangan tangan dengan seorang pria yang penampilannya tidak bagus, tatapan mereka secara alami sedikit aneh. Tentu saja, dengan penampilan dan aura Ya Fei, tidak ada kekurangan pengagum di aula. Tatapan yang biasa dilihat orang-orang ini Xiaoyan dipenuhi dengan rasa asam dan amarah. Berbagai jenis tatapan di sekitarnya tidak menyebabkan perubahan apapun di wajah Xiaoyan. Dia membiarkan Ya Fei menariknya sesuka hatinya saat ekspresinya dengan tenang menahan tatapan panas itu. Saat mereka melewati kerumunan, langkah kaki Ya Fei tiba-tiba terhenti. Tatapan Xiaoyan melompati dirinya dan menatap kursi yang tenang di sudut. Di tempat itu, seorang lelaki tua berambut putih tersenyum saat dia bercakap-cakap dengan orang-orang di sekitarnya. Wajah tuanya yang agak tegas sedikit menunjukkan martabat. Dia adalah kepala klan primer kami, Primer Tengshan. Ya Fei dengan lembut memperkenalkan. Setelah itu, dia tampaknya merasakan sesuatu dan dengan cepat melepaskan tangan Xiaoyan. Jari-jarinya yang halus menarik rambut hitam di dahinya. Berdiri di belakangnya, Xiaoyan bisa melihat bahwa ujung telinganya yang lembut menjadi jauh lebih merah. Oh, Xiaoyan secara acak menganggukkan kepalanya. Dia mengikuti Ya Fei dan perlahan berjalan ke peron. Setelah itu, langkah kakinya terhenti. Ya Fei lalu dengan cepat melangkah maju, membungkukkan tubuhnya dan dengan lembut mengatakan sesuatu ke telinga lelaki tua itu. Beberapa saat kemudian, lelaki tua itu tersenyum dan mengangguk. Dia mengangkat kepalanya, menatap Xiaoyan dan berdiri. Dia tersenyum dan berkata, "Teman muda Yan Xiao. Saya telah lama mendengar tentang Anda dan senang akhirnya bertemu dengan Anda. Saya adalah kepala klan primer, Primer Tengshan. Petik 2. Saya hanyalah orang tanpa nama. Bagaimana saya bisa menjadi sesuatu yang berharga untuk diperhatikan oleh kepala klan Tengshan?" Xiaoyan tersenyum dan berkata, "Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye."